وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمامي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنتين من زلة عظمت سن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنور رسول توبة الناس وحصول الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى مؤلف كتاب الشيخ الإمام ابن حجر العسقلاني وثم إلى شيخنا المحجرين البكاسي وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم الحبيب محمد بن علي الحبشي وثم الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبشي وثم إلى شيخنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وأصولهم وفورهم وثم إلى معلمنا ومشايخنا في هذا المسجد خصوصا إلى أبي سيفر أمسر وأصولهم وفورهم من الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بركاته وبكم في الدارين آمين. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا إلى آخر الحديث. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, dan juga orang-orang yang sedang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada hadis yang ke-8 dari bab tayamum. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia mengatakan, kharaja rajulani fi safarin. Suatu hari ada dua orang lelaki keluar dalam sebuah perjalanan. Fahadaratis shalah, kemudian datanglah waktu salat. Walaysa ma'ahuma ma'un, dan tidak ada pada keduanya air sama sekali untuk berwudu bersuci. Fatayammama sa'idan thayyiba, kemudian keduanya bertayamum dengan tanah yang baik. Fasallaya, dan keduanya salat. Summa wajadal ma'a fil waqti, kemudian selepas sholat keduanya mendapatkan air pada waktu itu.
Fa'ada ahaduhuma, kemudian salah satunya mengulang salatnya, wal wudu'ah, dan berwudu kembali. Walam yu'idil akhar, tapi yang atuknya enggak ngulang. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah. Fadzakara, dan keduanya bercerita dzalika lahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil ladzi lam yu'id, maka Rasul bersabda kepada yang tidak mengulang, asabta as-sunnah, engkau telah mendapatkan sunnah. Wa ajza'atka salatuka, dan salatmu sudah cukup. Wa qala lil akhar, dan berkata kepada yang mengulang, lakal ajru marratain, engkau mendapatkan 2 pahala dari salatmu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Nah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, tulis ta'jilus shalah awwala waqtiha, disunnahkan menyegerakan salat di awal waktunya, ya, walaupun salat tetap sah jikalau kita kerjakan tidak tepat waktu. Contoh misal zuhur jam 12, boleh gak orang salat zuhur jam 2? Boleh gak setengah 3? Boleh, cuman makruh kalau setengah 3. Ya. Tapi sah nggak? Sah. Nah, cuman sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang pengen mengikuti Rasulullah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, kata sahabat, ayyul a'mal afdal, amal apa ya Rasul yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat ala waqtiha. Bedain ya, as-salatu fi waqtiha dengan as-salatu ala waqtiha. Apa bedanya? As-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Kalau saya salat zuhur jam 2, ya fi waqtiha. Salat zuhur jam setengah 3, fi waqtiha, di waktu zuhur, masih adaan lillahi taala. Tapi kalau as-salatu ala waqtiha pakai ala, menunjukkan waktu paling utama, waktu paling awalnya, ya. Maka amal yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Bahkan ada amaliyah nih buat kita ya. Kalau di pesantren tuh ada istilah arbainan. Arbainan ini adalah 40 harian. Jadi kalau kita pengen selamat di akhirat, bener-bener pengen selamat, kerjakan yang 40 ini. Apa itu? Salat berjamaah 40 hari, ya. Dalam kondisi setelah takbirnya imam. Jadi bukan sekedar jamaah doang, dia takbirnya setelah imam. Jadi kalau imam takbir Allahu Akbar, makmumnya takbir Allahu Akbar. Enggak move apa? Enggak masbuk. Ya, 40 hari. Siapa orang yang sholat berjamaah 40 hari, takbirnya bersama imam, maka dijamin 2, selamat dari api neraka dan selamat dari sifat munafik. Ya. Selamat dari apa? Neraka dan sifat munafik. Ini bahaya ini, munafik. Ya. Cuman kaifiatnya gimana? Nah, ini dia. Anda dapat info dari Habib Umar, dari murid-murid beliau, bahwasanya Habib Umar tuh kalau ngelihatnya ada santrinya yang telat sholat berjamaah, itu santrinya disuruh ngulang lagi sholat. Datang nih masbuk, rakaat kedua, ketiga, disuruh ngulang lagi, jamaah lagi, biar jamaah yang kedua takbirnya bareng imam. Ya. Itu masih bisa juga. Kenapa? Karena orang sholat setelah jamaah pertama masih di awal waktu. Masih di awal waktu, masih ala waktiha. Sampai sejam berlalu udah masuk waktu, ya, waktu jawaz. Waktu apa? Waktu boleh, ya. Waktu boleh. Jadi kalau di awal-awal masih jam 12 sampai jam 1 itu masih waktu utama. Nah, kalau Habib Umar begitu, biar takbirnya bareng imam, sholat lagi, ulang lagi. Lah karena 40 hari. Lah bayangin 40 hari konsisten tepat waktu kan nggak gampang. Apalagi ada kerjaan kan. Apalagi yang begadang, subuhnya kadang-kadang ketinggalan, Johor, Maghrib, Isya, subuhnya lewat. Maka disunnahkan tuh jamaah lagi, ulang lagi sholatnya biar takbirnya setelah imam. Jadi kalau yang pengen ngamalin udah bisa nih tuh 40 hari. Batas waktu orang istiqomah dianggap istiqomah 40 hari. Kalau suatu amalan diulang-ulang sampai 40 hari, insya Allah jadi kebiasaan kita. Pakai siwak, ya, baru sehari, 2 hari, seminggu belum jadi
istiqomah, belum jadi kebiasaan. 40 hari jangan lepas dari siwak. Kalau udah 40 hari nggak pakai siwak, nyari. Ada yang berasa hilang. Ya. Ini kayaknya sholat kagak abdol nih, nggak pakai siwak gitu. Ya. Bahkan ada orang zaman dulu itu amaliyahnya sholat di paling depan atau saf pertama. Ya. Pokoknya nih orang sepanjang 20 tahun nggak pernah lihat pundaknya orang. Berarti apa ya? Sholat di paling depan gitu. Lantas suatu hari nih orang nih ulama kesiangan dan telat datang ke masjid. Dia datang udah rokaat kesekian, telat lah intinya. Sampailah di belakang sholat. Pas di belakang dia malu, dah ya Allah. Malu banget ini sholat di belakang, biasa di depan. Habis mikir begitu, ya Allah, iya. Berarti selama ini aneh sholat riya. Karena aneh malu kelihatan jelek di mata orang. Aneh sholat di depan biar kelihatan cakep. Ketika aneh sholat di belakang aneh malu. Oh berarti aneh riya. Ya Allah. Diulang sholat yang 20 tahun lalu dikodok semuanya. Gara-gara dia merasa sholatnya yang 20 tahun nggak diterima sama Allah. Karena dia baru tahu ternyata dia sholat di depan biar dipuji orang, biar cakep di mata orang. Kapan ketahuannya? Pas di belakang merasa malu. Kayak kita sholat pakai baju koko, sekali-kali nggak pakai baju koko ke masjid. Ada nggak perasaan gini? Ya, gue malu banget nih nggak pakai koko. Nah tuh, malu ame siapa? Malu apa Allah? Malu sama orang. Kita di rumah biasa pakai koko, kadang-kadang di rumah biasa pakai kaos. Nggak malu? Giliran ke masjid pakai kaos, malu. Malu sama siapa berarti? Malu karena Allah atau malu karena orang? Kalau karena orang berarti kita sholatnya apa? Riya. Ya Allah, halus banget ya. Tuh ulama-ulama dulu begitu. Mereksa hati mereka, ngecek hatinya dalam perkara ibadah. Kenapa? Karena ibadah ada dua syaratnya. Pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Ini fikihnya. Kalau amal sahnya kudu pakai niat. Yang nggak pakai niat nggak sah. Amal fikih. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ya seseorang mendapatkan apa yang diniatkan atau seseorang akan diterima amalnya ame Allah tergantung niatnya. Ini nih tasawufnya. Jadi kita sholat Allahu Akbar kudu pakai niat. Cuman kembali lagi diterimanya amal kita tergantung niat kita, tergantung hati. Kalau kita sholat udah cakep banget, niatnya cakep, bajunya cakep, cuman nih kagak ada keikhlasan di hati kita. Kita sholat karena nggak enak ame mertua, kita ke masjid karena nggak enak dipanggil ustadz mulu, kita sholat berjamaah karena nggak enak dan malu dan sebagainya. Berarti bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak usah pakai malu-malu lagi. Ya, coba jajalin dah. Yang udah biasa istiqomah pakai koko, besok nggak usah pakai koko. Bagaimana perasaan kita? Malu nggak? Ya. Kadang-kadang gitu ya, kita di rumah nggak malu, di depan orang malu. Berarti Tuhan kita orang. Nah inilah ya keadaan orang-orang soleh di zaman dahulu tuh. Mereka menyegerakan sholat. Nah maka sahabat sebenarnya ketika lagi safar tadi, kan dikisahkan ya, ketika safar masuk waktu sholat. Walaisa ma'ahuma ma'un, tapi nggak ada air. Sebenarnya bisa nunggu. Ya, bisa apa? Nunggu, antar aja dah. Ya. Kalau kita kan gitu ya, masuk waktu sholat antar aja dah gitu. Nggak, ini sahabat nggak. Udah masuk waktu sholat, fatayammama, ada kalimat fa-nya. Maka ia langsung berwudu. Tuh, maka ia langsung bertayamum. Habis masuk waktu sholat. Nah dari sinilah kata ulama. Ya, sahnya tayamum itu harus nunggu masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sholat nggak boleh tayamum. Jam 12 masuk waktu zuhur, jam 12 kurang 5 nggak boleh tayamum. Kalau tayamum nggak sah, nanti pas azan baru tayamum lagi. Nih dalilnya. Fatayammama so'idan thayyiba. Dia cari so'id, debu yang baik. Fasallaya, kemudian keduanya sholat. Ya. Nah ini dia dari sini diambil keterangan kata ulama
masyru'iyatut tayammum inda faqdil ma. Disyariatkannya tayamum ketika tidak adanya air. Jadi tayamum ada dua, bisa ditulis. Yang pertama inda faqdil ma, ketika nggak ada air. Yang kedua indal marad, ketika sakit, ya, atau ketika apa? Sakit. Jadi kalau ada orang sakit, nah boleh pakai tayamum. Nah habis tayamum rapi langsung sholat. Fashollaya, ingat ya, ada kalimat fa. Fashollaya. Kemudian dia langsung sholat habis tayamum. Summa, nah kalimat summa dalam bahasa Arab beda antara fa, wau, ame summa. Kalau wau ada jeda, kalau fa langsung, kalau summa lamaan dikit. Summa wajadal ma'afil waktu. Kemudian setelah beberapa saat yang cukup panjang, dia mendapatkan air masih dalam waktunya. Ya anggaplah waktu zuhur. Anggaplah dia sholat jam 12, jam 2 nemu air. Jam 2 nemu, sholat lagi enggak? Nah nih dijawab fa'aada ahaduhuma as-salata wal wudu. Maka yang atu dia ngulang lagi sholatnya dan berwudu. Maksudnya wudu dan ngulang lagi sholatnya. Walam yu'idil akhir, tapi yang atu kagak. Nih dari sini aja udah kita bisa lihat adanya perbedaan sudah merupakan sebuah kemestian. Ya. Beda pendapat itu sesuatu yang mesti, nggak bisa kita elakkan. Ya. Makanya kalau zaman sekarang beda-beda, wajar nggak? Wajar. Dan yang namanya bersatu itu bukannya orangnya sama semua. Ya. Yang namanya bersatu beda-beda. NU, Muhammadiyah, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, apalagi Al-Irsyad, semua tuh mereka bergabung namanya bersatu. Kalau NU ketemu NU, yang ini NU Jakarta, NU Jawa Timur, NU Jawa Barat, namanya berseragam. Namanya apa? Berseragam. Memang semuanya sama. NU, apa kehebatan orang NU? Baca kitabnya, ilmu alatnya. Muhammadiyah ya bisa kalah. Ya. Karena orang NU masya Allah. Ya, ada model kayak Gus Baha tuh, masya Allah ya. NU Muhammadiyah, apa Muhammadiyah kehebatannya? Ekonominya. Sekolahnya itu di mana-mana sekolah Muhammadiyah. Sampai kita nggak pernah sekolah NU, pernah nggak sekolah NU? Hah? Pernah nggak lihat sekolah NU? SD NU nggak ada. Yang banyak apa ya? SD Muhammadiyah. Kampus NU nggak ada, jarang. Ada pun jarang. Yang ada Muhammadiyah, Uhamkah tuh Muhammadiyah. Ada kiai nyeletuk, nyalanya kiai NU nyeletuk. Ente. Pokoknya selain sekolah Muhammadiyah pasti sekolah NU, begitu. Berarti banyak kah? Ya, ini apa unul apa namanya? Unul falah, iya. NU, gitu. Ya, semua sekolah yang kagak ada Muhammadiyahnya udah pasti apa? NU. Berarti kampus-kampus NU selama nggak ada Muhammadiyahnya, nggak mau kalah emang NU. Kalau kita aswaja sebenarnya. Karena dulu ceritanya Habib Ali itulah orang yang pertama kali mengizinkan NU masuk ke Jakarta. Nah sebelum adanya NU berarti apa dong kita? Aswaja ahlus sunnah wal jamaah gitu ya. Nah, orang nanya gitu. Ini sini kuitang apa? Ya ahlus sunnah wal jamaah, sama dengan di Tarim, sama dengan di Makkah, sama dengan di Madinah, ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Kalau di Banten bukan ahlus Sunda wal jamaah gitu. Kalau di Banten apa? Ahlus Sunda wal jamaah. Kalau kita ahlus Sunda tuh ya. Aswaja ya. Nah, jadi khilaf ya masih muskilah. Perbedaan enggak masalah. Ya. Summa ataya Rasulullah. Nah, habis berbeda pendapat, yang ini sholat, yang ini enggak, datang ke Rasulullah. Nih dia. Dari sinilah bisa kita lihat bahwasanya boleh berijtihad fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh seseorang berijtihad ya, mengeluarkan hukum sendiri. Ya, di zaman Nabi. Tapi dengan syarat tidak di hadapan Nabi. Tuh, ya. Ini kan kedua-duanya kan debat. Kata yang satu, ulanglah. Ini kan ada air. Kata yang satu, lah nggak usah ulang, kan udah sholat.
Bener gak? Debat gak ada berdua? Yang ini ijtihad, yang ini ijtihad. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man ijtahada, siapa orang yang berijtihad, menyimpulkan suatu hukum, ya, jika benar, kalau benar, falahu ajron, dapat 2 pahala. Wa in akhta, kalau salah, falahu ajrun wahid. Nah, ini 2 orang ini berijtihad nih. Kan namanya berijtihad, ada yang benar, ada yang salah. Tapi dua-duanya dapat pahala. Kira-kira yang mana yang Nabi benerin? Yang ngulang apa yang nggak ngulang? Lihat, kemudian dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lilladzi lam yu'id, maka Nabi berkata kepada yang tidak mengulang, asabtas sunnah, engkau telah mengerjakan sesuatu yang benar. Nah, berarti benar gak? Benar. Nggak ngulang? Benar. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu udah cukup. Nah, sekarang yang ngulang, wa qala lil akhar lakal ajru marratain, ente yang ngulang dapat 2 pahala. Tuh, yang ini benar, yang ini 2 pahala. Ada yang salah? Siapa yang salah? Netizen yang salah. Netizen yang suka ngadu domba. Bener gak? Si A punya dakwah begini, dakwahnya tegas, ucapannya lugas, berapi-api, membara-bara. Si B ucapannya lembut, santun, tenang, damai. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang salah netizen, yang salah tuh diadu-adu, ya. Yang mana aja benar, walaupun yang jelas apa yang disampaikan bersumber dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adab. Makanya tadi dibolehkan berijtihad ketika tidak ada Nabi. Ya, ini banyak kasusnya. Di zaman Rasulullah, Rasul utus Mu'az bin Jabal. Ngapain Mu'az bin Jabal? Berdakwah ke Yaman, ditemani oleh Sayyidina Ali. Nah, di Yaman, Sayyidina Mu'az, Sayyidina Ali sering dapat pertanyaan. Cuman nih pertanyaan kagak pernah ditemuin di zaman Nabi. Nabi nggak pernah bahas. Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Ali menjawab. Begini loh jawabannya. Suatu hari ini orang Yaman yang tadi dapat jawaban dari Nabi pergi ke Madinah. Nanya lagi sama Nabi, ya Rasulullah, saya kemarin nanya sama Sayyidina Ali. Kata Ali begini-begini jawabannya. Ya, Rasul beda jawabannya. Tapi Rasul bilang apa? Ikutin Sayyidina Ali, dia benar. Tuh, ya. Paham? Jadi sebenarnya kita ribut-ribut sebenarnya nggak perlu, asal kita punya pendapat pegangannya dari kiai, dari ustadz. Zaman dulu keras banget itu. Allahu Akbar. Ada begini nih, pernah dengar ya? Kenapa kok tangannya diputar? Ya, dia beralasan ketika diputar katanya kalau bisa tangan kanannya jatuh duluan. Biar tangan kanannya lebih duluan jatuh ke sini. Allahu Akbar gitu. Bukan begini-gini, bukan ya? Bukan begini-gini juga. Allahu Akbar gitu doang. Biar tangan kanan turun duluan, tangan kirinya belakangan. Alasannya begitu. Saya pernah nanya, dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Cuman tadi aja Nabi suka kanan duluan, make sendal kanan duluan, masukin baju kanan duluan tuh, dan sebagainya. Nah, ketika dia takbir, dia pengen kanan duluan, maka jadi kayak muter gitu. Nah, ada orang yang enggak, Allahu Akbar. Nah, sekarang saya mau nanya, kira-kira yang benar yang mana? Bisa jadi dua-duanya benar, nggak ada yang salah tuh. Ya. Nah, itu tuh ijtihad namanya. Kalau benar dapat berapa? 2 pahala. Nah, ada cumannya. Kalau kita di hadapan Nabi nggak boleh ngomong. Ya. Ditanya apapun ke kita nggak boleh ngomong. Jadi kalau kadang-kadang gini kan kita ngajar nih. Setelah kita ngajar kadang-kadang kita kan ngaji juga. Yang namanya ustadz kan ngaji juga. Jangan sampai udah jadi ustadz kagak ngaji. Ini kacau nih. Lihat Sayyidina Umar, alim, pinter, cerdas, masih ngaji selama ada Rasulullah. Nih kadang-kadang kita yang ustadz duduk di majelis, ya.
Ada orang nanya sama kita, saat guru saya di depan. Saat aneh mau nanya hukum begini gimana? Nggak adab jawab. Mau nanya, no guru. Nanya sama aneh, lo gurunya ada. Ya, kagak adab nanya ame orang, meskipun ustadz, meskipun alim, selagi guru kita ada di hadapan kita. Kagak adab minta ngaji selama guru kita masih ada. Ya. Jadi kalau antum pengen udah berguru kepada seseorang, ya. Kemudian pengen nambah biar belajarnya makin intens, ya, jangan minta sama orang, minta sama guru. Guru, kalau saya ngaji seminggu sekali nggak cukup ini. Seminggu 2 kali dah, aneh minta waktu khusus sama antum. Tuh. Kalau kata guru bilang, wah aneh nggak ada waktu. Udah, ente murojaah dah muzakarah ame murid aneh yang ini. Nah baru ngaji sama dia. Jangan ujuk-ujuk minta ngaji sama teman ngaji kita. Nah itu nggak punya adab. Ya. Kenapa kita kalau belajar tanpa izin guru kita kepada ustadz lain, meskipun tuh ustadz muridnya guru kita juga, karena nggak semua orang kepikirannya sama. Nah itu termasuk daripada su'ul adab. Ya. Kalau dibilang benar ya benar, cuman adabnya buruk. Ahsannya izin dulu sama guru-guru, saya boleh gak nambah pelajaran sama Ustadz Fulan yang murid antum juga? Oh boleh, ya udah silahkan ngaji tambahan. Ya gitu. Jadi jangan ngaji sono, toto pindah ngaji sono, toto pindah ngaji sono. Lah semua Ustadz pintar, insya Allah semuanya pintar. Cuman di mana keberkahannya kita dapat. Sama kayak saya dulu, kalau 27 Ramadan biasa ke Istiqlal. Itu kalau ke Istiqlal kan pintu kamar mandinya banyak kan. Kita udah kebelet nih kan. Ngantri lah kita nyari yang dikit 2 orang nih. Yang sebelah 3, 4. Yang 2 orang lama ternyata boker ini. Yang lain kencing semua, 4 cuman kencing. Tinggal atu. Wah, tinggal atu. Ini masih 2, pindah ke sono yang 1. Ternyata yang 1 boker, mana lama lagi. Ternyata yang 2 depan kita kencing semua. Lah kosong sono. Ya, dibalik lagi, pas balik bokernya lama juga nih dia. Yang sini kencing tuh. Mencela kita duduk. Ya, udah tetap aja di satu pintu, entar ketika gilirannya tinggal masuk. Aslinya apa? Udah kalau mau nyari guru nggak usah banyak-banyak. Kalau emang kita nggak bisa ngamalin semuanya, ya ilmu kebanyakan, yang penting amal gitu. Dari ini ilmunya ini, dari ini ilmunya ini, dari ini ilmunya gini, kan keder dia. Kata guru yang ngatu takbirnya sampai kuping, kata guru yang ngatu takbir sampai dada, dibingung dia keder begini, Allahu Akbar. Digabungin kan, Allahu Akbar. Yang ini menghormatin guru yang ini menghormatin guru yang ini, nggak bisa. Ya. Terus bagaimana saat pilih satu guru, jadikan pegangan kita, ya. Dan guru lain guru ekstrakuler aja, ekstrakuler tambahan. Tetap untuk amaliyah sehari-hari pakai guru yang ini, kalau guru yang lain mentambahan aja tuh. Ya. Karena kita bukannya ulama. Kalau kita ulama punya guru banyak bagus, otak nyampe nyandak otak. Nah kalau kita bukan ulama, yang penting tujuannya amal. Yang penting tujuannya amal tuh ya. Jelas ya itu. Nah kecuali tadi, nah kita ikut pengajian ya, hari Minggu ikut di Habib Ali, malam Senin ikut di Kiai Mawardi, malam Kamis Kiai Abu Bakar, itu masih bisa ya. Karena saya pernah ngalamin, saya punya guru 2. Yang atuk minta antar, yang atuk minta antar. Ayo. Yang atuk minta antar, yang atuk minta antar. Saya bilang, guru maaf, saya ngantar ustadz yang ini, diomelin saya. Lu gimana gini. Aduh salah gitu. Ya, makanya kalau kita mau ngaji, mau nambah pengajian, izin sama guru yang kedua. Guru, saya ini muridnya Ustadz Fulan. Saya kesini disuruh beliau untuk nambah pelajaran sama antum. Oh iya, nah guru yang kedua akan ngertiin. Kalau bentrok antara guru ini sama ini, dia akan ngalah. Udah ente kesono aja, kan tuh guru awal ente tuh. Nah begitulah adab di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat nggak ada yang berani komen kalau ada Rasul di situ. Ya. Nah kita kadang-kadang begitu, bikin majlis dalam majelis, jangan ya. Jangan sampai itu ada majlis dalam
majelis tuh ya. Cukup satu guru kita, sisanya hanya ngulang-ngulang muzakarah aja. Ya. Nah, maka dikatakan di sini di antara faedahnya marji'ul muhimmat ila rais. Segala urusan penting harus diajukan, dikembalikan kepada pemimpin tuh. Ini kalau kita ribut, ya nanti ini saya punya pesantren. Ketika saya nggak ada, ketika saya ada, urusan semua tergantung kiai, tergantung ustadz. Ya. Yang ini bilang, ustadz sholat tarawihnya 8 rakaat, kata yang ini enggak, tarawihnya 20. Ente silahkan debat, cuman ketika mentok kembalikan ke guru. Ya. Nah pertanyaannya, ustadz kalau nggak ada antum gimana ntar? Ayo, ya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ketika wafat ada gak khalifahnya? Siapa khalifahnya? Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ketika Habib Muhammad meninggal ada gak khalifahnya? Ada. Siapa? Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Habib Abdurrahman meninggal ada gak khalifahnya? Ada. Habib Ali. Kenapa sih kau mesti ada khalifah? Nah ini karena kata ulama 1 tahun dipimpin ya pemimpin yang zalim lebih baik daripada ada 1 hari tidak ada pemimpin sama sekali. Jadi sebegitu pentingnya urusan kepemimpinan sampai ketika Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kagak ngurusin Rasulullah. Beliau pergi ke Bani Sakifah, milih siapa yang gantiin Rasul. Karena sebegitu pentingnya, jangan sampai ada 1 hari tanpa pengganti Rasulullah. Akhirnya Rasul diurus oleh keluarganya, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Tuh, yang ngurus keluarganya. Maka kata orang-orang Syiah, Abu Bakar sama Umar ragu-raguan tuh, nabinya meninggal bukan diurusin, malah ngurusin jabatan. Kata siapa tuh? Syiah, belum kata si B. Itu kata Syiah begitu. Lah kita punya dalil tadi itu. Ya. Lebih baik dipimpin 1 tahun sama orang zalim daripada sehari kosong tanpa pemimpin. Gitu. Coba bayangin betapa kacaunya umat tanpa adanya pengganti. Maka dipilihlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka orang memanggilnya Khalifatu Rasulillah, pengganti. Dari situlah ulama-ulama istilah khalifah dari situ. Nah ada cumannya. Ketika zaman Sayyidina Umar pengganti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ini manggilnya ribet. Khalifati Rasulillah. Ya khalifati Rasulillah, kan capek. Ya khalifati Rasulillah. Akhirnya Sayyidina Umar udah dah kepanjangan. Cukup ente panggil Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Nah, bergantilah istilah khalifah di zaman Sayyidina Umar. Tuh. Dan semua para sahabat ketika zaman itu kembalinya kepada pemimpin. Ya, sehingga orang-orang yang kagak kembali ke pemimpin, ribut, murtad dari agama. Ya. Sampai paling parahnya kejadian di zaman Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Itu di zaman Sayyidina Ali ada orang-orang anak-anak muda, ini kayak ente-ente semua, Masya Allah para jamaahnya. Itu ngomong begini sama Sayyidina Ali, ya Ali, aneh bingung. Di zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar kagak ada perang sahabat, perang antar sahabat. Yang ini bunuh ini, yang ini bunuh ini, semua sami'na wa ata'na dengan pemimpin. Sayyidina Ali cerdas, ya. Imamul Masyariq wal Magharib Ali bin Abi Thalib, cerdas, orangnya cerdas sampai dikatakan sebagai pintunya ilmu. Beliau jawab apa kepada orang yang ngoceh sama beliau? Ya fulan, di zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Sayyidina Umar rakyatnya kayak aneh. Di zaman aneh rakyatnya kayak ente. Habis tuh sekut orang udah. Iya. Di zaman Sayyidina Abu Bakar rakyatnya kayak aneh, kagak banyak protes sama imam. Dikata begini begitu. Lah zaman kayak aneh, rakyatnya kayak ente, ribut mulu. Ya. Sehingga apa? Ya? Terjadinya khilaf antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu gara-gara apa? Sayyidina Utsman terbunuh, radhiyallahu anhu. Siapa yang membunuh? Orang yang tidak dikenal. Ya. Ini adalah fitnah. Ya. Mulai munculnya fitnah. Ya.
Lalu kemudian ketika terbunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, beliau udah terpilih sebagai khalifah dan tidak mengusut kasusnya Sayyidina Utsman. Sampai pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan kerabat dekat dari Sayyidina Utsman protes. Ya, wah gimana Ali, kagak gini. Mulailah orang ketiga masuk. Sayyidina Utsman, Sayyidina Muawiyah berkirim surat yang dipalsukan oleh orang nyampe ke Sayyidina Ali, dibaca. Wah, kok begini suratnya? Sayyidina Ali kirim lagi, ya, disabotase. Zaman dulu kan nggak ada WA. Kalau sekarang enak WA video call kan ya. Antara khalifah video call gini, canggih udah. Zaman dulu kagak ada, sampai surat itu kena sabotase. Di tengah jalan dibunuh, suratnya diganti dengan kata-kata yang lebih menyakitkan orang lain dikasih. Sehingga terjadilah kesalahpahaman. Nah, dari situlah muncul berita hoax. Tuh ya. Zaman dulu. Kemudian dari sini juga bisa diambil pelajaran. Al-mas'ul yutlabu minhu ijabatus sa'il al-mustafhim. Seorang yang ditanya dituntut untuk menjawab pertanyaan yang bertanya. Tuh ya. Kalau bisa kita kalau ditanya jawab gitu ya. Cuma tadi adabnya, kalau memang ada orang yang lebih alim, kita diem. Tuh. Tapi kalau nggak ada yang lebih alim, udah kita ngomong. Cuman adabnya nih satu, yang pertama tulis di antara adab orang yang menjawab pertanyaan, qulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran meskipun pahit adanya. Ya. Sampaikan kebenaran. Kadang-kadang orang nanya, Ustadz, bagaimana hukumnya orang berjima di bulan Ramadan, suami istri? Hukumannya apa? Yang pertama, bebasin budak. Sanggup gak? Nggak sanggup, mahal. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Aneh kan nggak enak banget. Bisa gak? Bisa. Ya udah kerjain. Ya, jangan ngenakin perasaan orang, tapi hukum Allah ditutupin. Jangan. Saat bagaimana hukumnya ada seorang suami berjima dengan istrinya masih headset, bayar ya. 1 dinar. Berapa sedinar? 4 juta. Jadi kalau ada seorang suami menghubungi berjima dengan istrinya dalam kondisi haid, maka suami untuk menebus dosanya bayar 1 dinar yang seukuran 4 juta. Kasih. Sedekahin ke orang fakir miskin. Sampaikan walaupun nggak enak. Ya, gitu. Kalau udah bersih, bayar setengahnya. Udah bersih belum mandi, bayar setengah dinar, 2 juta. Pernah jamaah nanya saya, Ustadz, bini saya udah bersih, cuman belum mandi, boleh gak saya jimain, saya setubuhin? Ya. Saya bilang, udah, ente bayar dosanya, ya, kafaronya setengah dinar, 2 juta, kasih 2 juta. Ya. Qulil haq walau kana murran. Ya. Lalu yang kedua, diantara adab seorang yang menjawab adalah al-jawabul wafi. Jawabannya harus mencukupi. Ya. Nggak boleh kalau kita jawab setengah. Saat bagaimana hukumnya kalau orang safar sholat di perjalanan, boleh nggak? Ya, boleh. Gimana? Ya udah gampang dah, pokoknya boleh gitu. Harus dijelaskan kenapa bolehnya, alasannya apa gitu. Nah, yang ketiga, kalau bisa adabnya diantaranya ziyadatul faidah, tambahin daripada ilmunya. Nah, ini kayak Rasulullah. Sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini kan kayak gini nih. Rasul ditanya, ya Rasul, kira-kira yang benar siapa? Rasul jawab, ya, ente benar, ente dapat 2 pahala. Tuh. Sebenarnya kan cukup ente benar, cukup sampai situ. Tapi Rasul tambahin lagi keterangannya, ente benar dan ente dapat 2 pahala. Tuh. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau jawab sesuatu pasti jawabannya nyenengin orang. Ya. Ini yang kita nggak punya. Ya Rasulullah, saya baca Quran. Ya. Baca Quran saya nggak lancar ya Rasulullah. Bagaimana saya nih ya Rasul? Di sebelahnya ada orang yang bacanya lancar. Ya. Rasul jawab dengan adil seadil-adilnya. Ya, alladzi yaqra. Ya. Siapa orang yang baca Quran dan dia mahirun, bacanya lancar, udah mahir, ya, dia bersama malaikat. Insyaallah. Bersama malaikat. Kemana-mana diiringin malaikat. Girang nggak orang yang bacanya lancar? Oh, girang. Termotivasi biar lancar. Walladzi yatata'ta, dan orang yang bacanya terbata-bata, lahu ajroni,
mendapatkan 2 pahala. Girang nggak yang bacanya terbata-bata? Yang bacanya lancar girang, yang bacanya nggak lancar girang. Itu Rasulullah gitu. Ya. Kalau kita kadang nengahin masalah ya, Ustaz, teman saya nggak kunut, Ustaz. Kira-kira yang benar yang mana? Yang kunut apa nggak kunut? Oh, yang nggak kunut tuh bid'ah tuh dia. Salah tuh dia, jangan ikutin dia, sesat ya. Waduh, yang nggak kunut ngerasa, yang nggak kunut ngerasa, waduh, kok gue dikata bid'ah ini? Ya. Jawabannya yang enak gimana? Ustaz, teman saya nggak kunut gimana? Yang nggak kunut sholatnya sah, yang kunut dapat pahala lebih. Karena ente kan doa, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman dan sebagainya tuh ya. Jadi kalau bisa kalau jawab pertanyaan begitu, nyenengin orang jawabannya gitu. Ya. Jangan sampai kita jawab pertanyaan orang dan merendahkan, menjatuhkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang terakhir ya, la tajibus shalah al-i'adah, tidak wajib salat ngulang atau ngulang salat bagi orang yang sudah salat dengan tayamum meskipun setelah itu dia mendapatkan air, meskipun waktunya masih ada. Ini hukum yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i ya. Kalau kita sholat dengan tayamum, kemudian jam 1 nemu air, maka nggak perlu ngulang, meskipun waktu sholat masih panjang. Tapi kata ulama lain, ya, tulis ulama lain mengatakan, ya, kalau seandainya waktu sholatnya masih panjang, maka wajib mengulang, karena waktunya masih panjang. Kalau mazhab kita enggak. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, sebagaimana hadis yang sahih ini, bahwasanya kalau orang udah sholat dengan tayamum, udah selesai, nah, udah nggak perlu ngulang. Tapi, nah, tapinya batal tayamum seseorang wujudul ma'i dengan sebab ketemu air. Ini orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rapi azan, selesai azan, dia tayamum. Habis rapi tayamum, ada air. Sah nggak tayamumnya? Enggak. Seketika batal tayamumnya. Wajib pakai air. Tapi kalau udah sholat, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, ada air. Batalin apa terusin? Terusin. Ketika salam selesai, nggak perlu ngulang. Yang penting syaratnya udah apa? Udah takbiratul ihram, apalagi udah selesai. Udah selesai ketemu air, nggak wajib ngulang ya, tuh. Jelas ya? Nah, itulah faidah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Cuman ada beberapa hal yang mesti saya jelaskan. Sering banget saya lihat orang kalau azan, sunnah azan ya. Orang kalau azan begini. Ya. Sebenarnya kadang sunnah kalau azan itu bukan begini doang. Yang pertama, orang kalau azan pertama telunjuknya masukin ke jemput. Telunjuknya masukin ke telinga. Ditutup telinganya dengan telunjuk. Atau nutup kupingnya pakai telunjuk nih, dimasukin ke dalam. Gitu. Kelihatan nggak? Gini ya. Nah, cuman kadang-kadang orang ketika dia ngelihat guru-guru ketika megang mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pas ketika begini doang, enggak. Disunnahkan 2 jarinya masuk. Ya. Sunnah apa? 2 jari begini. Tuh, ya. Jadi bukan 1 doang, bukan. Kenapa sih orang pada 1? Karena yang atu megang apa? Megang mic. Allahu Akbar, Allah. Nah, kenapa 1? Karena megang mic. Kalau nggak pakai megang mic, mic-nya ngatung, atau pakai mic yang tempel, ya begini. Tuh. Ya. Saat ada orang, wah ngikutin begini, Allahu Akbar. Bukan begini, bukan. Tapi jari dimasukin, tuh. Tempel sini itu. Ya. Zaman dulu sebelum adanya mic, itu orang beranggapan kalau kuping ditutup itu kata suaranya makin kencang. Ya. Kayak kita kan kalau ngajar, kalau apa bagusnya ada mic monitor namanya. Nah, kalau kita tutup kuping kita, itu kita dengar suara kita sendiri. Ya. Nadanya bagaimana? Kedengeran karena kita tutup. Coba dah, ente di tengah menara, angin kencang, ngomong kedengeran nggak? Kita nggak bisa tahu suara kita kayak gimana. Tutup kuping kita. Tuh. Allahu Akbar, nah kedengeran kita tuh kayak monitor. Ya.
Nah, jadi sunnahnya ketika azan apa tadi? Angkat tangan, dua-duanya. Coba semua begini. Ya, tuh, ya. Disunnahkan kedua tangan gini tuh, ya. Ya. Ini bukan sakit gigi, bukan ya. Seorang sakit gigi apa enggak gini. Allahu Akbar. Wa kadzalikal iqamah, begitu juga iqamat begini sunnahnya. Tuh ya. Nah, ketika hayya 'alas shalah ke kanan, ya. Hayya 'alal falah ke kiri, gitu ya. Jadi bukan begini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukan begitu ya. Tapi hayya 'alas shalah ke arah kiri, ke arah kanan. Hayya 'alal falah, gitu. Itu sunnahnya begitu. Boleh hayya 'alas shalah ke kanan. Hayya 'alal falah. Ingat ya, karena saya pernah lihat orang gitu. Hayya 'alas shalah. Ini ngaji di mana nih dia? Ya. Jadi ya biar jelas. Karena saya sering banget ngeliat orang komat begini doang. Nanggung. Sunnahnya kurang sempurna. Ya. Sampai kita basuh kuping kan basuhan yang paling banyak. Ada 9 kali kita basuh kuping. Yang pertama kita bersihkan dengan cara seperti ini, dengan jempol. Yang kedua masukin telunjuk ke dalam jempol gini. Yang ketiga basuh pakai tangan. Itu biar sempurna. Biar apa? Nah, jadi azan begitu. Dan juga kalau orang azan disunnahkan wudu. Disunnahkan apa? Kalau nggak wudu makruh hukumnya. Datang ke masjid, sarung, koko, taruh pundak ini kan ya. Celananya masih pakai celana bola, bajunya tulisan Ronaldo sini. Lah pakai celana pendek, pakai baju bola, belum wudu, taruh sini, azan. Udah mana azan kagak ada sunnahnya lagi. Ya. Nah, yang sunnah bagaimana? Dari rumah udah rapi, pakai koko, pakai sarung, kayak peci, udah wudu, sampai sini tahiyatul masjid, waktu azan langsung ambil mic begitu. Ya. Ini biar sempurna ya kita punya karena ini banyak orang-orang yang begitu ya, gitu. Khususnya anak-anak muda biar tahu ya. Besok azan coba Ustaz tolong dilihatin nih bagaimana azannya gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tinggal 5 menit lagi, mau ada yang bertanya tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai azan untuk itu yang hayya 'alas shalah ke kanan juga enggak Ustaz? Kalau azan kan itu kan iqamah kan. Oh iya. Mau azan, mau qomat sunnah ke kanan ya. Kenapa sih disunahkan ke kanan? Yang pertama karena ittiba. Yang kedua karena gini, dulu kan orang di masjid kagak ada toa. Kalau sekarang kan toa kemana-mana ya. Nah kalau dulu di menara satu arah, yang dengar suara muazin yang belah sono, yang sono nggak kedengeran. Maka ketika hayya 'alas shalah kedengeran ke sono, diputar di badannya biar yang sono kedengeran. Ketika hayya 'alal falah biar yang belah sono kedengeran gitu. Nah sekarang ada pertanyaan, kan sekarang Ustaz udah pakai toa, perlu gak tengok kanan tengok kiri? Itu persis pertanyaan Pak Haji. Kalau orang udah gak punya gigi, sunnah gak siwak? Giginya udah gak ada nih, sunnah gak siwak? Jawabannya sunnah. Kenapa? Formalitas, asal tempel aja gini. Ya ini kena gusi, yang penting ngerjain apa? Sunnah, jelas ya. Jadi tetap walaupun meskipun udah pakai toa yang keliling, tetap kanan ya sunnah, ngadep kiri juga sunnah. Tetap tutup kuping juga sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi yang mau nanya? Pak Haji mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah masuk, ya, kayak saya bilang, pakai celana pendek, pakai kaos, terus pakai sarung. Iya. Waktu dia masuk, udah tidak belum Ustaz. Dia mengubah karena waktu masuk maka diajar. Nah itu gimana tuh? Sebagaimana yang tadi saya jawab, kalau orang azan tanpa wudhu dan tanpa menutup aurat, satu kurang adab, su'ul adab, yang kedua makruh.
tetap makruh. Bagaimana solusinya? Besok datangnya lebih awal lagi gitu ya. Cuman memang kalau kita wudu dulu gimana? Wudu dulu boleh, malah bagus begitu. Jadi jangan azan dulu, kita sholat wudu dulu rapi-rapi baru azan, nggak apa-apa. Karena ini sholat juga sholat johor, sholatnya juga sholat asar, bukan sholat maghrib, apalagi sholat subuh. Nah yang kacau sholat subuh ini, orang patokannya kan waktu puasa kan subuh ya. Nah ini belum siap-siap, belum rapi-rapi, dia masih ngerokok aja. Masjid belum azan, lah emang muazinnya lagi buang air ya. Makanya kalau untuk maghrib sampai subuh kalau bisa banget tepat waktu. Saya soalnya ngalamin di Gontor, waktu saya lagi ke Gontor itu jam 4 azan, kita udah sholat jam 3, jam 4 azan, setengah 5 azan lagi. Itu maklum kalau di sana ya Pak ya, di kampungan begitu. Apalagi kadang subuh ada yang azannya dua kali ya. Jadi nggak apa-apa kalau azan mundur dikit, nggak apa-apa. Yang penting azannya dalam keadaan suci dan menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi? Ada satu itu. Baik, boleh Ustaz. Ada muadzin kadang-kadang dia as-shalatu khairum minan naum, dia bilang jangan begitu, nggak enak banget kadang. Kan ini kan apa? As-shalatu khairum minan naum. Itu begitu. Jangan begitu. Itu namanya tadi matanya pada lupa ya. Bukan. Itu naumnya. Oh iya, jadi bagaimana tuh as-shalatu khairum minan naum? Kan katanya nih kalau orang-orang ceramah ya, orang-orang ceramah, kalau as-shalatu khairum jangan panjang-panjang. Ada jadi orang terpengaruh tuh. As-shalatu khairum minan naum. Gitu. Nggak apa-apa panjang. Cuman jangan panjang-panjang banget. As-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum. Masih boleh. Jangan minan naum akbar. Balik lagi. Kelupaan dia. Ya, jadi panjang boleh, cuman jangan panjang banget. Sama azan juga nggak boleh panjang-panjang. Jangan melebihi daripada 7 huruf atau 14 harokat. Hitung tuh. Allahu akbar, Allahu akbar 4. Allahu akbar, Allahu akbar 10. Jangan kadang-kadang sampai 14 lebih. Panjang nggak habis. Itu 14 harokat. Jangan lebih dari 14. Kalau Fatihah kan waladdallin 7 harokat. Nah kalau azan berapa tadi? 14. Nggak boleh lebih ya. Jangan panjang. Apalagi azannya panjang gitu. Ya, canda ya. Jadi 14 harokat tuh ya. Nggak boleh panjang ya. Mentang-mentang suara bagus jangan. Nah, ada juga yang kemarin saya bilang ya, kita kalau majlis yang mana majlis ini kena azan ya, kalau bisa kalau mau lanjut lagi azan, cuman jangan panjang ya. Kita ngaji nih, yang lain azan kan kudu jawab tuh. Nah kita nggak usah jawab yang ono, kita azan sendiri tapi pendek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Nah, ntar kita jawab tuh azan yang pendek. Habis azannya pendek, jawabnya juga pendek, selesai lanjut taklim lagi. Oke. Ingat ya. Jadi kalau lagi taklim, azan kita azan aja. Nah, yang kita jawab azannya kita. Bukan azan masjid luar, bukan. Gitu. Biar azannya pendek, juga jawabnya cepat sehingga bisa lanjut pelajaran sampai selesai gitu. Kenapa? Kalau orang ngajar belum selesai ditutup, takutnya jamaah salah paham, pulang ngamalinnya salah. Ya, itu kayak saya pernah ngajar di daerah Menteng, saya ngajar, saya bilang ini, tugas istri cuman 2. Cuman jaga diri di rumah, ame ngelayanin suami. Nggak lama saya tutup tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pulang ke rumah, ibu-ibunya pada bilang begitu. Tuh ya dengerin tuh kata Ustadz.
Tugas minimal 2, jagain rumah ame ngelayanin suami. Masak, nyuci, ngepel kagak wajib. Bener kagak masak. Minggu depan laporan, Ustadz bini kita pada ogah masak. Ustadz emang ngapa ya? Lah Umar Ustadz bilang begitu. Tuh kan, gara-gara taklim belum kelar ditutup. Maka diperbolehkan nunda sholat kalau pelajaran belum selesai. Nah karena udah selesai kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Baik, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Saya mohon baca doa suratul Fatihah buat saya punya jamaah, ya jamaah kita juga yang bernama Ustadz Irwan yang kemarin dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil. Kita doakan juga buat guru kita Ustadz Nurdin dan juga cucu-cucunya yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Buat kita semua para jamaah, buat keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan sakitnya bermanfaat, berikan kesembuhan yang bermanfaat, panjang umur dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.